Bab 884. Kekuatan hidup. Bumi bergetar. Wang Lin jelas bisa merasakan gelombang datang dari bawah tanah. Getaran di permukaan disebabkan oleh gelombang ini. Gelombang ini sangat dahsyat. Saat mencapai permukaan, menyebabkan seluruh planet bergetar hebat. Ada apa? Sebuah suara tenang bergema di antara langit dan bumi. Kemudian aura kuno tiba-tiba memenuhi area tersebut. Seolah-olah suara itu tidak datang dari bawah mereka melainkan dari kehampaan dan waktu. Suara itu terdengar seperti berasal dari dunia kultivasi kuno bertahun-tahun yang lalu. Ada kilatan cahaya merah di mata kanan King Sui. Dia melihat ke bawah ke bumi di depannya, tapi ekspresinya tidak berubah. Orang tua Siang dengan hormat berkata, pertempuran antara sistem bintang seluruh langit dan sistem bintang aliansi telah dimulai. Orang ini memperoleh peringkat 1 dalam kompetisi gelar surgawi dan memperoleh 1 janji dari keluarga Siang kami. Namun, apa yang dia minta adalah sesuatu yang junior tidak bisa lakukan. Saya berharap senior bersedia menggunakan mantra Qi. Setelah Siang Yundong selesai berbicara, Wang Lin segera merasakan perasaan ilahi yang tak terbayangkan tiba-tiba mengunci dirinya. Karena ngeri, dia memaksa dirinya untuk tidak mundur dan menenangkan dirinya sebanyak mungkin. Perasaan ilahi ini terlalu kuat, tetapi tidak dapat menembus dirinya sepenuhnya. Pada saat ini, sepotong sumber energi asal dari mata ketiganya menyebar ke seluruh tubuhnya. Perasaan ilahi mengamatinya sekali dan kemudian dengan cepat mundur. Biarkan dia turun sendiri. Suara kuno itu bergema. Kemudian suara gemuruh yang lebih dahsyat datang dari bumi di hadapan mereka. Sebuah celah tiba-tiba terbuka di tanah, menciptakan jurang yang dalam. Siang Yundong dengan cepat mengangguk dan berbalik untuk melihat Wang Lin. Dia awalnya hanya percaya diri 50%. Bagaimanapun, nenek moyang memiliki sikap yang aneh. Nenek moyang bahkan mungkin tidak peduli dengan janji dari kompetisi gelar surgawi. Sekarang leluhur telah menyetujuinya. Siang Yundong tersenyum dan berkata, Sumu, turunlah. Aku akan menunggumu di sini. Wang Lin mengangguk dan memandang King Sui. Mata kanan King Sui bersinar merah terang dan dia dengan tenang berkata, jika ada yang berani menyakitimu, maka sungai darah dari orang bernama Siang akan mengalir di planet Donglin. Meski suaranya ringan, namun dipenuhi dengan niat membunuh. Siang Yundong mengerutkan kening dan hanya bisa tersenyum kecut dalam diam. Wang Lin mengungkapkan sedikit rasa terima kasih. Dalam hidupnya, tidak banyak orang yang dia syukuri. Situ, Zhou Yi, Dun Tian, dan sekarang King Sui. Wang Lin menarik napas dalam-dalam dan menggenggam tangannya pada King Sui dan Siang Yundong. Dia kemudian berbalik dan berjalan ke selokan. Selokan ini sangat besar. Mata Wang Lin bersinar terang saat dia terus turun. Dindingnya mulus, tapi tidak ada tanda-tanda kehidupan di dalamnya. Selokan itu dipenuhi aura kematian. Saat dia terus turun, aura kematian menjadi semakin kuat. Pada akhirnya, aura kematian mengelilingi area tersebut dan hampir berubah menjadi jasmani. Hal itu membuat Wang Lin merasa sangat tidak nyaman. Dia seperti nyala api kecil yang dikelilingi angin dingin. Dia bisa padam kapan saja oleh angin dingin ini. Aura kematian berangsur-angsur menjadi ganas saat Wang Lin turun dan mengebor ke dalam tubuhnya. Jika itu orang lain, tubuh mereka akan menjadi kaku dan nyawa mereka dalam bahaya. Namun, Wang Lin telah mengembangkan domain hidup dan mati ketika dia berada di langkah pertama.
Pada masa awal kultivasinya, dia mengembangkan metode kenaikan dunia bawah, jadi dia sangat akrab dengan aura kematian. Pada saat ini, energi asalnya berputar dan ikan yin dan yang mulai berputar di sekelilingnya. Aura kematian disingkirkan agar dia tidak terluka parah karenanya. Jurang ini sangat dalam, seolah tidak ada habisnya. Wang Lin bergerak sangat cepat, tapi bahkan setelah 7 menit, dia masih tidak bisa melihat dasarnya. Ekspresinya tenang saat dia mengoperasikan energi asal di dalam tubuhnya dan mengaktifkan domain karmanya. Setelah sekian lama, aura kematian menjadi semakin pekat, bahkan ikan yin dan yang pun terpengaruh dan melambat. Namun, pada saat ini, tubuhnya gemetar saat dia mendarat di tanah. Apa yang muncul di hadapannya adalah sebuah terowongan. Terowongan ini benar-benar gelap tanpa cahaya apapun. Bahkan dengan budidaya Wang Lin, dia tidak bisa melihat dengan jelas, dia hanya bisa melihat garis kasarnya. Kemarilah. Suara kuno bergema di dalam terowongan yang sunyi ini dan menimbulkan perasaan aneh. Wang Lin diam-diam merenung sejenak. Kemudian matanya dipenuhi tekad dan dia berjalan menyusuri lorong. Terowongan ini tidak terlalu panjang. Setelah berjalan selama 7 menit, Wang Lin sampai di ujung. Apa yang dilihatnya membuat pupil matanya tiba-tiba mengecil. Tengkorak manusia. Tengkorak manusia yang tak terhitung jumlahnya berkumpul bersama. Ada area yang sangat luas di ujung terowongan. Tidak ada akhir yang terlihat, hanya tengkorak tak berujung yang menimbulkan rasa merinding. Segala sesuatu di hadapannya hanyalah lautan tengkorak manusia yang mengesankan. Bahkan dengan kekuatan mental Wang Lin, kulit kepalanya terasa kesemutan. Dia tidak bisa menahan diri untuk mundur 2 langkah, dan wajahnya dipenuhi ketakutan. Terlalu banyak tengkorak manusia di sini, terlalu banyak untuk dihitung. Cukup membuat hati siapapun gemetar saat melihatnya. Aura kematian yang pekat membentuk badai yang bersiul melalui lautan tengkorak manusia. Di bawah pengaruh aura kematian, Wang Lin merasa dia akan mati lemas. Kengerian di matanya mencapai puncaknya. Di dalam badai di tengah lautan tengkorak manusia, ada platform buatan dengan peti mati berwarna kuning tanah di atasnya. Kayu peti mati itu memiliki beberapa bagian yang membusuk, tetapi aura yang hampir gila muncul darinya. "Siapa namamu?" Sebuah suara kuno datang dari peti mati dan bergema di area tersebut. Wang Lin menarik napas dalam-dalam saat dia menekan keterkejutan dalam pikirannya dan aura yang menyesakkan. Dia dengan hormat berkata, "Junior Sumu menyapa senior. Kaulah yang ingin orang tua ini menggunakan mantra kisi. Tidak mungkin untuk mengetahui apakah suara itu marah atau gembira, tapi ada tekanan di sekitar area tersebut." Wang Lin menenangkan hatinya dan dengan tenang berkata, "Benar. Saya dapat membantu Anda, tetapi janji dari keluarga Siang saja tidak cukup. Aku ingin setengah dari kekuatan hidupmu." Suara kuno itu berubah menjadi perasaan ilahi. Saat itu menyebar, menyebabkan aura kematian di area sekitarnya menjadi lebih padat. Bahkan tengkorak manusia yang tak ada habisnya di lautan tengkorak mulai bergerak. Cahaya hantu menyala di mata tengkorak manusia yang tak terhitung jumlahnya. Adegan ini terlalu aneh. Di mata Wang Lin, seolah-olah setiap tengkorak manusia telah membuka matanya seolah-olah mereka memiliki roh. Semua tatapan mereka tertuju pada tubuhnya. Saat tatapan tak terukur ini menimpanya, kekuatan hidup di tubuh Wang Lin runtuh dan menghilang. Separuh rambutnya berubah dari hitam menjadi putih seperti salju.
Penampilan Wang Lin segera menua dengan kecepatan yang terlihat dari pria muda hingga parubaya. Rasa kelemahan yang belum pernah dia rasakan sebelumnya muncul di hati Wang Lin. Meskipun budidayanya tidak rusak, perasaan lemah ini tidak hilang. Suara leluhur keluarga Siang perlahan terdengar. Keluarkan orang yang ingin kamu selamatkan. Wang Lin diam-diam merenung sejenak sebelum dia menamparkan tas pegangannya dan bola pembatas yang menahan jiwa Limuan yang baru lahir muncul. Namun, sebelum bola itu jatuh ke tangan Wang Lin, aura kematian yang kejam menyerbu dan membawa bola itu kembali ke tengah badai kematian. Saat ini, Wang Lin melupakan segalanya. Dia bahkan lupa fakta bahwa kesenjangan budidaya antara keduanya tidak dapat diseberangi. Matanya langsung menjadi merah dan cahaya merah keluar dari mata ketiganya. Apa yang akan kamu lakukan? Wang Lin meraung saat dia menyerang setelah aura kematian yang menyelimuti Limuan. Mendengus dingin datang dari peti mati dan untaian aura kematian lainnya melesat ke arah Wang Lin. Pada saat ini, seolah-olah Wang Lin sudah gila, dan tanpa ragu-ragu, dia membuka mata ketiganya. Lampu merah menyebar dan mendarat di aura kematian yang menargetkan Wang Lin. Aura kematian segera runtuh. Wang Lin bergerak seperti kilat menuju bola pembatas tempat Limuan berada. Bising, aku mengambil separuh kekuatan hidupmu dan sekarang aku akan menggunakan mantra Qi. Saat suara kuno itu bergema, tubuh Wang Lin berhenti. Dia menatap peti mati di depannya dan matanya menunjukkan rasa dingin. Di bawah aura kematian, bola pembatas di sekitar Limuan runtuh. Sementara Wang Lin merasakan sakit di hatinya, jiwa Limuan yang baru lahir tidak terluka saat melayang di udara. Jadi ternyata itu adalah jiwa baru yang hancur yang kehilangan seluruh hidupnya dan terpaksa tetap tinggal. Tidak heran kamu datang ke orang tua ini untuk menggunakan mantra Qi. Wang Lin diam-diam merenung dan diam-diam melihat peti mati di depannya. Namun, jika saya berada di puncak dan menggunakan mantra Qi, saya bisa memulihkannya. Bahkan jika itu untuk membangunkannya, aku hampir tidak mampu melakukannya. Namun, saat ini orang tua ini hanya percaya diri 30%. Saat dia berbicara, di antara lautan tengkorak, banyak mata mereka berbinar. Lalu aura kematian tiba-tiba mengelilingi Wang Lin. Wang Lin tidak menolak. Saat aura kematian mengelilinginya, aura itu mengeluarkan untaian vitalitas darinya. Untaian vitalitas ini adalah masa hidupnya. Saat vitalitasnya menghilang, rambutnya memutih dan rontok. Tubuhnya berangsur-angsur layu dan kulitnya dipenuhi kerutan. Wajahnya dengan cepat menua dari pria parubaya hingga menjadi pria tua. Ada sedikit bekas penampilan aslinya yang tersembunyi di wajahnya. Mata Wang Lin menjadi redup, dan kelemahannya meningkat beberapa kali lipat. Samar-samar dia merasakan sesuatu memanggilnya dari kehampaan. Seolah-olah ada kekuatan yang melambai padanya dan ingin membawanya pergi. Setelah berkultivasi selama lebih dari 1000 tahun, bagaimana mungkin Wang Lin tidak mengetahui kekuatan apa ini? Ini adalah siklus reinkarnasi surga. Umurnya tidak banyak lagi, dan siklus reinkarnasi surga mulai memanggilnya. Persis seperti yang terjadi pada Limuan. Saat umurnya berakhir, dia akan mati. 1. Pemimpin Sekte Pemurnian Jiwa yang menerima Wang Lin. Bab 885. Hadiah King Sui. Aura kematian di sekitar tubuhnya menyerap sebagian besar kekuatan hidupnya dan kemudian melayang menuju Limuan.
Kekuatan hidup yang diserap dari Wang Lin disuntikkan ke Limuan melalui metode misterius. Nenek moyang keluarga Xiang perlahan berkata, mantra Qixi mengharuskannya bertahan selama 7 hari. Jika jiwa yang baru lahir ini dapat bertahan selama 7 hari, maka ia dapat hidup kembali secara alami. Wang Lin diam-diam merenung sambil melihat jiwa Limuan yang baru lahir. Tidak ada penyesalan dalam hatinya. Limuan sepertinya bisa merasakan semuanya dan tubuhnya gemetar. Jiwanya yang baru lahir tidak memiliki tubuh, namun ada kesedihan diam-diam datang dari dalamnya. Aura kematian di sekitar Limuan terus menyuntikkan kekuatan hidup ke dalam dirinya. Jiwanya yang baru lahir mulai memadat secara perlahan. Waktu perlahan berlalu. Hari pertama, hari kedua. Namun, pada hari ketiga, jiwa Limuan yang baru lahir secara bertahap berhenti mengembun sebelum kekuatan hidup yang diserahkan Wang Lin habis. Nenek moyang keluarga Xian perlahan berkata, sayangnya, mantra Qixi berasal dari zaman kuno dan dapat menentang langit. Mantra ini sangat kuat, bahkan bisa menghidupkan kembali orang mati, asalkan kekuatan hidupnya cukup. Kekuatan hidup yang ditransfer oleh mantra Qixi tidaklah sama, itu sama sekali tidak setara. Qixi melambangkan 7 hari. Untuk setiap hari yang berlalu, tenaga hidup yang dibutuhkan 100 kali lebih besar dibandingkan hari sebelumnya. Hari ketujuh adalah hari yang paling penting, dan jumlah tenaga hidup yang dibutuhkan tidak terbayangkan. Kekuatan hidupmu hanya cukup untuk 2 hari. Bahkan jika aku telah mengambil lebih dari separuh kekuatan hidupmu, kekuatan hidupmu tidak akan cukup untuk bertahan pada hari ketiga. Sumu, apakah kamu memiliki sesuatu yang dapat meningkatkan kekuatan hidup? Tanpa suntikan kekuatan hidup, jiwa Limuan yang baru lahir mulai menghilang. Hilangnya ini lebih cepat dan lebih intens dari sebelumnya, seolah-olah kali ini akan hilang sepenuhnya. Terus serap umurku, Wang Lin menatap Limuan dengan tatapan lembut. Wanita ini menunggunya selama ratusan tahun karena satu janji darinya. Hanya wanita ini yang berhasil masuk ke dalam hatinya selama 1000 tahun berkultivasi. Namun, baru setelah dia pergi dan dia hanya memiliki kenangan untuk diingat dalam perjalanan kesepiannya, dia menyadari bahwa dia selalu peduli. Dia memperhatikan Limuan saat dia mengingat situasi hidup dan mati serta kesedihan karena tanpa rumah. Ada jarak di antara keduanya. Jaraknya tidak jauh, seolah-olah mereka berada di seberang sungai. Dia di satu sisi dan dia di sisi lain. Di antara mereka ada rasa sakit yang tak henti-hentinya berubah menjadi sungai di antara mereka. Hanya saja sekuat apapun arus deras di sungai itu, tak mampu menghapus tatapan tegas dan kesabaran mereka. Seolah-olah musik sitar yang penuh dengan kesedihan kembali muncul di telinganya. Suara musik sitar saat bulan terbit dan matahari terbenam seakan menjadi jembatan bagi Wang Lin dan Limuan. Itu membuat keduanya merasa seolah-olah mereka benar-benar intim satu sama lain. Kemudian aura kematian terpecah. Salah satu ujungnya melilit Limuan dan ujung lainnya melingkari Wang Lin. Kekuatan hidup terus-menerus ditarik keluar dari tubuh Wang Lin oleh aura kematian dan disuntikkan ke dalam jiwa Limuan yang baru lahir. Bahkan jika dibutuhkan puluhan ribu kali kekuatan hidup untuk menukar sepotong kekuatan hidup di Limuan, dia tidak akan menyesal. Dia diam-diam menatap Limuan dan mengungkapkan senyuman lembut. Penampilannya cepat menua dan kerutan menutupi wajahnya. Sejumlah besar kekuatan hidup hilang, dan ini membuatnya terasa seolah-olah dia telah hidup selama 1000 tahun dalam sekejap.
Tidak banyak kekuatan hidup yang tersisa di tubuh Wang Lin. Kecepatan penyerapan membuat Wang Lin merasakan panggilan dari surga dengan lebih jelas. Dia menarik napas dalam-dalam dan kekuatan yang lebih kuat muncul dari tubuhnya. Wabah ini sepertinya membentuk badai kekuatan hidup yang melanda wilayah tersebut. Hal ini menyebabkan mata tengkorak manusia yang tak terhitung jumlahnya di sini bersinar. Di dalam peti mati, leluhur Siang terkejut. Pada saat ini, tutup peti mati terbuka, memperlihatkan tubuh seperti mayat yang mengering. Tatapan dingin dan kejam yang dipenuhi aura kematian datang dari matanya dan mendarat di Wang Lin. Dalam sistem bintang aliansi di planet budidaya, tubuh asli Wang Lin bersembunyi di sekte budidaya, berpura-pura menjadi murid tingkat rendah. Saat ini dia sedang duduk dalam posisi lotus karena sejumlah besar kekuatan hidupnya menghilang. Namun, tubuh aslinya tidak mencoba menghentikan ini, dia hanya melihat ke langit dan tetap diam. Matanya yang selalu dingin menunjukkan sedikit kelembutan seperti mata avatarnya. Kekuatan hidup yang memasuki avatarnya dari tubuh aslinya dikonsumsi dengan cepat. Hasilnya, jiwa Limuwan yang baru lahir mulai mengalami reformasi sekali lagi. Waktu perlahan berlalu. Hari ketiga, hari keempat. Pada hari kelima, tubuh asli Wang Lin benar-benar redup. Rambut merahnya sekarang sangat redup dan sejumlah besar kekuatan hidupnya telah terkuras. Meskipun tubuh aslinya memiliki tubuh dewa kuno, dia tidak dapat menahannya lagi. Setelah hari keempat mantra Qi, jiwa Limuwan yang baru lahir telah sepenuhnya terkondensasi. Aura kematian telah sepenuhnya hilang dari jiwanya yang baru lahir. Namun, vitalitas ini tidak dapat stabil setelah Wang Lin kehabisan kekuatan hidup. Itu tidak cukup untuk membangunkannya. 4 hari adalah batasnya. Wang Lin tidak bisa melewati hari kelima. Saya hanya bisa melakukan sebanyak ini. Anda tidak memiliki cukup kekuatan hidup, jadi Anda tidak dapat menghidupkan kembali jiwa yang baru lahir ini. Nenek moyang keluarga Siang dengan tenang memandang Wang Lin sebelum berbaring kembali di peti mati. Angin puyuh aura kematian menyelimuti Limuwan dan Wang Lin. Angin puyuh menyapu langsung menuju selokan dan keluar lagi. Selama proses ini, tangan Wang Lin dengan cepat membentuk segel dan sejumlah besar pembatasan mengelilingi jiwa Limuwan yang baru lahir. Hal ini menyebabkan pembusukan vitalitas dalam jiwa Limuwan yang baru lahir melambat. Saat dia keluar dari selokan, 2 tatapan langsung terkonsentrasi pada Wang Lin. Ketika King Sui melihat Wang Lin saat ini, dia terkejut tetapi tetap diam. Adapun Siang Yundong, dia sepertinya sudah tahu bahwa ini akan terjadi. Dia memandang Wang Lin dan menarik pandangannya. Wang Lin dengan hati-hati mengembalikan jiwa Limuwan yang baru lahir ke dalam tubuhnya. Dia kemudian melihat ke arah King Sui dan dengan tenang berkata, "Senior Apprentice Brother, ayo kita pergi." King Sui menghela nafas dan melambaikan lengan bajunya. Dia membawa Wang Lin dan mereka terbang jauh. Siang Yundong melihat ke arah menghilangnya Wang Lin dan mengungkapkan senyuman sambil bergumam, "Sumu, meskipun lelaki tua ini telah bersekongkol melawanmu, aku tidak menyembunyikannya darimu. Dengan pengetahuan Anda seharusnya sudah mengetahui bahwa untuk memulihkan jiwa yang baru lahir itu, Anda memerlukan vitalitas yang besar. Jadi pada akhirnya, tak satu pun dari kita berhutang apapun pada satu sama lain." King Sui dan Wang Lin membentuk 2 sinar cahaya saat mereka terbang melintasi langit berbintang. "Kakak magang senior, tahukah kamu apa ini?"
Saat terbang, Wang Lin diam-diam merenung sebelum menamparkan tasnya dan peti mati penghindar surga terbang keluar. Tubuh King Sui berhenti sejenak. Mata kanannya memerah saat dia melihat peti mati yang menghindari surga. Setelah sekian lama, dia berkata, "Saya belum pernah melihat benda ini sebelumnya, tetapi ada energi spiritual surgawi yang kuat yang datang darinya, jadi pastinya berasal dari alam surgawi. Selain itu, ada kekuatan khusus di dalamnya. Itu adalah semacam hukum. Item ini seharusnya memiliki kemampuan penyembuhan, kan?" Setelah mendengar bahwa King Sui pun tidak tahu apa itu, Wang Lin menghela nafas. Dia menyimpan peti mati itu dan menghela nafas. Itu seharusnya digunakan untuk penyembuhan, tapi saya tidak tahu bagaimana cara menggunakannya. King Sui tidak bertanya lagi. Dia memandangi bintang-bintang di kejauhan, dan setelah hening beberapa saat, dia tiba-tiba berkata, "Sumu, meskipun kamu tidak memasuki kolam surgawi, kamu berhasil lulus ujian. Setelah saya memasuki sistem bintang aliansi, kemungkinan besar akan sangat berbahaya, jadi saya khawatir Anda tidak dapat menemani saya. Setelah memasuki sistem bintang aliansi, Anda harus mengandalkan diri sendiri." Wang Lin mengangguk, tapi hatinya terasa sangat pahit. Dia bisa merasakan panggilan dari surga semakin dekat. Panggil angin, panggil hujan, dan persenjataan ajaib. Dari ketiga spell tersebut kalian pasti sudah mengenal Call the Wind. Sedangkan untuk dua mantra lainnya, aku akan mengajarkannya padamu sekarang. Saat King Sui berbicara, kedua jarinya membentuk pedang dan dia menunjuk di antara alis Wang Lin. Tiba-tiba ada gelombang energi asal surgawi yang memasuki tubuh Wang Lin. Pada saat yang sama, semua informasi mengenai Summon the Rain dan Magical Arsenal muncul di benak Wang Lin. Tindakan King Sui sama dengan mewariskan warisan. Warisan dan pengajaran tidaklah sama. Hanya murid langsung yang akan memperoleh warisan. Pemberian mantra secara langsung seperti ini akan memastikan mantra itu tidak hilang. Itu bahkan akan mengurangi jumlah langkah yang tidak perlu dan memungkinkan orang yang mewarisinya memperoleh pemahaman terdalam. King Sui memandang Wang Lin dan menghela nafas. Pada awalnya, tindakannya terhadap Wang Lin hanyalah cara untuk membalas budi tuannya. Meskipun tuannya hanya bercanda, setelah dia bangun, hanya ini yang bisa dia lakukan. Dia tidak terlalu peduli pada Wang Lin, bahkan ketika dia menyelamatkan Wang Lin, itu hanya untuk tuannya. Wang Lin tidak memasuki kolam surgawi, yang menyebabkan King Sui sangat kecewa. Dia telah memutuskan bahwa karma antara Wang Lin dan tuannya berakhir di sini. Dia telah memutuskan bahwa dia akan dengan sepenuh hati mengejar penyebab runtuhnya alam surgawi dan alasan kegilaannya. Namun, semua ini berubah ketika Wang Lin rela menyerahkan hampir seluruh kekuatan hidupnya demi seorang wanita. Hal ini menyebabkan King Sui mengingat masa lalu. Ketika dia melihat Wang Lin, King Sui merasa seolah-olah sedang melihat dirinya sendiri, dan rasa sakit yang tak terbayangkan muncul di kepalanya. Dia tidak pernah bisa melupakan bahwa setelah dia terbangun, dia melihat genangan darah di lantai, mata kekasihnya yang tertutup, dan wajah cantik itu. Pada saat itu, hatinya hancur. Dengan rasa melankolis, King Sui tidak lagi memandang Wang Lin dengan tatapan berusaha membalas tuannya seperti masa lalu. Kini ada sedikit kelembutan di tatapannya. Kamu tidak memasuki kolam surga. Tanpa energi asal celestial, Anda tidak dapat menampilkan kekuatan penuh mantra celestial.
Kakak senior di sini tidak punya hadiah apapun untukmu, jadi aku akan memberimu energi asal celestial ini untuk membantumu merapal mantra celestial. Energi asal celestial yang memasuki tubuh Wang Lin sebelumnya tidak diambil oleh King Sui. Sebaliknya, ia berputar melalui tubuh Wang Lin sebelum berubah menjadi kacang emas yang jatuh ke dalam jiwa asal Wang Lin. Bab 886, Si Tunan meninggalkan budidaya pintu tertutup. Energi asal-usul celestial ini terbatas. Anggap saja itu hadiah pertahanan diri dariku. Bersamaan dengan kristal panggil hujan itu, kecuali Anda bertemu dengan pembangkit tenaga listrik sistem bintang aliansi, Anda akan dapat melindungi diri Anda sendiri. Pada saat ini, pikiran Wang Lin dipenuhi dengan Summon the Rain dan Magical Arsenal. Dia tenggelam di dalamnya sambil terus menyerap dan memahaminya. King Su diam-diam merenung. Setelah sekian lama, dia menatap Wang Lin, memperlihatkan ekspresi perpisahan. Dia perlahan berkata, "Kamu telah kehilangan terlalu banyak kekuatan hidup. Kakak senior tidak dapat membantu Anda dalam hal ini. Semua mantraku terfokus pada pertempuran dan tidak ada yang bisa digunakan untuk menyembuhkan. Satu-satunya mantra non-tempur yang saya pelajari dari guru adalah Devor. Anda melihat saya menggunakannya kembali di alam surgawi guntur. Sekarang aku akan memberikannya padamu." Saat King Su berbicara, dia meletakkan tangan kanannya di antara alis Wang Lin sekali lagi. Informasi tentang Devor memasuki pikiran Wang Lin seperti orang gila. Mantra ini dapat dengan mudah disalahgunakan. Guru sangat ragu-ragu sebelum mengajarkannya kepada saya. Sekarang setelah kamu mempelajarinya, kamu hanya boleh menggunakannya sebagai upaya terakhir. King Sui menghela nafas. Melihat wajah tua Wang Lin, dia menarik tangan kanannya. Kemudian dia menggigit ujung lidahnya dan menggambar tanda aneh dengan darahnya. Rune itu mengeluarkan aroma darah yang kuat. Saat itu muncul, semua debu di angkasa dengan cepat menghilang. Hilangnya kekuatan hidupmu terlalu serius. Rune ini bisa sedikit membantu melindungimu. King Sui melambaikan tangan kanannya. Rune itu tercetak di dada Wang Lin dan menghilang. Tubuh Wang Lin bergetar hebat. Penampilannya pulih dengan cepat, dan sesaat kemudian, penampilannya kembali pulih selain rambut putihnya. Tubuhnya tidak lagi menunjukkan kerusakan akibat hilangnya kekuatan hidup, ia sepenuhnya tersembunyi. Rune ini tidak bisa digunakan untuk memulihkan kekuatan hidup dan tidak bisa digunakan pada jiwa. Kalau tidak, kamu tidak akan seperti ini. King Sui berbalik, berjalan menuju bintang-bintang, dan perlahan menghilang. Adik laki-laki, mulai sekarang, berhati-hatilah. Metode untuk memulihkan Ji Realem terkait dengan pembalasan ilahi. Namun, jangan menapaki jalan ini sampai Anda mencapai tahap nirvana saterer. Sebelum itu terjadi, hindarilah. King Sui pergi. Tubuh Wang Lin bergetar dan kemudian dia sadar kembali. Semua yang diucapkan bergema di telinganya. Dia melihat kemana King Sui pergi dan merenung dalam diam untuk waktu yang lama. Wang Lin dengan lembut berkata, "Terima kasih." Wang Lin merasakan perasaan yang tak terlukiskan di hatinya saat dia pergi. Dia tidak kembali ke kuil surgawi guntur untuk memasuki celah sistem bintang aliansi. Sebaliknya, dia bergabung dengan dunia dan menemukan planet terlantar terdekat. Setelah memastikan aman, dia duduk di dalam gua yang dia buat. Perasaan ilahi menyebar dan Tasan melangkah keluar dan duduk untuk menjaga gua.
Wang Lin menamparkan tas pegangannya dan bola pembatas yang menahan Limuan mendarat di telapak tangannya. Sambil menatap bola pembatas, mata Wang Lin menunjukkan kesedihan. Tangan kirinya dengan ringan membelai bola pembatas, menyebabkan bola itu terbuka dan memperlihatkan jiwa Limuan yang baru lahir, yang memiliki sepotong kekuatan hidup. Wan meski aku harus menghabiskan hampir seluruh hidupku, jika itu bisa ditukar bahkan dengan secercah harapan untukmu, aku bersedia. Suara Wang Lin tenang, tapi dipenuhi rasa sakit yang menyayat hati. Jiwa Limuan yang baru lahir sedikit bergetar. Meskipun dia tidak memiliki kekuatan untuk bangun, dua aliran air mata jatuh dari mata jiwanya yang baru lahir. Tapi jiwa yang baru lahir tidak memiliki air mata. Saat air mata muncul, air mata itu menghilang dan tidak setetes pun jatuh. Namun, rasa sakit itu berubah menjadi rasa sakit yang sangat kuat yang bertahan di area tersebut. Saat Wang Lin menatap Limuan, kilatan cahaya muncul di antara alisnya dan manik yang menentang surga perlahan terbentuk. Dia menempatkan jiwa Limuan yang baru lahir di dalam surga yang menentang manik. Namun, Wang Lin gemetar ketika dia menemukan bahwa jiwa Limuan yang baru lahir, sekarang dengan jejak kekuatan hidup, masih menghilang di dalam surga yang menentang manik. Walaupun pembuangannya lambat, namun tidak berhenti. Wajah Wang Lin menunjukkan kepahitan. Dia diam-diam merenung sejenak sebelum mengungkapkan ekspresi tegas. Dia menamparkan tas pegangannya dan peti mati penghindar surga terbang keluar. Peti mati kristal itu memancarkan cahaya yang menyilaukan dan sangat indah. Tangan Wang Lin gemetar saat dia mengeluarkan jiwa Limuan yang baru lahir dari manik penentang surga. Meskipun dia telah mengambil keputusan, sekarang dia merenung sekali lagi dalam hati. Melepaskan atau tidak melepaskan, melihat jiwa Limuan yang baru lahir menghilang dengan cepat, Wang Lin menempatkan Li di dalam peti mati. Saat jiwanya yang baru lahir mendarat di peti mati, dia beralih dari duduk ke berbaring. Wang Lin menatap dengan penuh perhatian. Dia lupa tentang segala sesuatu di sekitarnya. Saat ini hanya Limuan yang ada. Saat Limuan berbohong, kekuatan misterius memenuhi peti mati. Kekuatan ini mengelilingi seluruh peti mati. Ketika menyapu, jiwa Limuan yang baru lahir bergetar dan menunjukkan tanda-tanda kehancuran. Namun, pada saat ini, potongan kekuatan hidup di dalam jiwa Limuan yang baru lahir mulai bergerak dan keruntuhannya melambat. Akhirnya, cahaya 5 warna muncul dari dalam peti mati. Saat ini, hati Wang Lin mengalami perubahan besar. Dia menarik napas dalam-dalam. Dengan kecerdasannya, dia langsung mengerti. Jika Limuan tidak memiliki jejak kekuatan hidup itu, dia akan pingsan di dalam peti mati penghindar surga ini. Peti mati ini sepertinya hanya berpengaruh pada daya hidup manusia, meski hanya sepotong. Cahaya 5 warna menyala di dalam peti mati. Tak lama kemudian, untaian merah muncul di luar jiwa Limuan yang baru lahir. Benang-benang itu bergerak di sekelilingnya, membentuk garis tubuhnya. Kemudian cahaya 5 warna mengembun di sepanjang garis merah membentuk kerangka seorang wanita. Dalam waktu singkat, tubuh Limuan terbentuk di depan matanya. Dia berbaring dengan tenang di peti mati seolah sedang tidur. Bahkan nafasnya pun ada. Saat Wang Lin melihat ini, air mata jatuh dari matanya. Untuk tatapan yang satu ini, Wang Lin merasa semuanya sepadan. 3 hari kemudian,
Wang Lin meninggalkan planet yang ditinggalkan ini bersama Limuan dan menyerbu menuju kuil surgawi guntur. Wan ayo kita pulang. Suara sedih Wang Lin menyebar ke seluruh bintang. Kesedihan itu begitu kuat sehingga bertahan lama. Dalam setengah bulan yang singkat ini, pertumpahan darah telah dimulai di Alliance Star System. Mulai dari sisi barat sistem bintang aliansi, pasukan kultivator seluruh langit mengamuk di seluruh sistem. Di bawah serangan para penggarap Alheaven, planet-planet budidaya jatuh satu demi satu dan para penggarap di sana mundur. Seolah-olah ini adalah akhir dunia. Yang menarik adalah Cultivation Alliance tidak melakukan apapun. Mereka sama sekali tidak cemas, dan seolah-olah mereka hanya menonton dari pinggir lapangan. Pihak Alheaven sangat curiga terhadap hal ini dan tidak dapat menentukan sikap aliansi. Bahkan Master Flamespark dan rekan-rekannya dipenuhi keraguan. Jika hal yang sama terjadi di sistem bintang seluruh langit, kuil surgawi guntur akan segera melakukan serangan balik. Mereka tidak akan pernah memberi pihak lain kesempatan untuk mendapatkan pijakan untuk pulih. Tidak hanya aliansi budidaya yang tetap diam, tetapi bahkan tidak ada satupun planet budidaya peringkat 7 yang muncul. Semua planet budidaya yang ditempati oleh para penggarap Alheaven berada di peringkat 6. Mereka tidak dapat menemukan satupun planet peringkat 7. Kasus aneh ini membuat para penggarap Alheaven semakin bingung. Di permukaan, sisi Alheaven tampak megah. Namun, harus menghadapi hal yang tidak diketahui dan tidak bisa menebak gerakan pihak lain membuat semua monster tua dari Alheaven Star System merasa tidak nyaman. Ini bahkan bukan poin utamanya. Selama setengah bulan pertempuran ini, efektivitas tempur negara-negara budidaya peringkat 6 sangat mengejutkan para petani Alheaven. Tatapan haus darah, rencana licik, harta karun yang sulit ditangani, dan berbagai hal lainnya semuanya membuat para penggarap Alheaven menderita kerugian besar. Perbedaan yang sangat kontras membuat mereka memahami bahwa jika tingkat kultivasi mereka sama, para penggarap Alheaven akan kalah. Yang lebih mengejutkan para penggarap Alheaven adalah bahwa semua penggarap aliansi membunuh dengan tegas dan sangat berpengalaman dalam pertempuran. Para penggarap Alheaven merasa bahwa setiap penggarap aliansi berasal dari planet Donglin. Pada saat ini, aura kuat tiba-tiba muncul dari planet terbengkalai di sisi barat sistem bintang aliansi. Tak lama kemudian, suara gemuruh yang keras bergema di seluruh planet dan menyebar dengan sangat cepat. Untungnya, tidak ada seorang pun yang hidup di planet ini. Kalau tidak ada seorang pun yang mampu bertahan dari getaran dahsyat ini. Bumi bergetar dan laut mengamuk, seolah-olah seluruh planet berada di ambang kematian. Tawa gembira datang dari planet ini, dan bersamaan dengan itu, suara letupan yang lebih keras pun terdengar. Saya keluar, sialan, gadis kecil di planet Feng Luan, tunggu saja. Kalian semua memaksaku melakukan budidaya pintu tertutup begitu lama. Kalian telah memaksaku tidak punya pilihan selain bersembunyi di planet terkutuk ini. Kita belum selesai. Suara yang sangat arogan bergema di seluruh dunia. Pada saat yang sama, sesosok tubuh keluar dari bagian dalam planet. Pakaian di tubuhnya compang-camping dan kulitnya gelap serta sangat kotor. Dia terlihat sangat berantakan, tapi matanya cerah. Dia mengeluarkan cahaya aneh yang akan membuat seseorang takjub. Saat dia menyerang, terdengar ledakan sonik. Sebagian besar planet ini mulai runtuh seolah-olah tidak dapat bertahan lagi. Saya hampir mati karena mati lemas.
Saya bahkan tidak ingat berapa lama saya memasuki budidaya pintu tertutup. Sangat disayangkan bahwa semua putri saya pasti telah meninggal pada saat ini. Planet Feng Luan, kali ini aku benar-benar marah. Sekali jalan, saya berkultivasi hingga tahap awal Nirvana Skrier. Aku akan menjadi raja di planet Feng Luan. Sosok itu mengumpat keras di udara seolah ingin melampiaskan seluruh amarah yang ia kumpulkan selama bertahun-tahun. Alhamdulillahi jazakumullahu khoiro. Oke, cukup sekian novel kali ini. Mungkin ada kata-kata yang kurang pas, saya minta maaf yang sebesar-besarnya. Semoga yang sudah baca Allah paring kesehatan, rezeki yang barokah, dan umur yang panjang. Amin. Untuk membantu admin jangan lupa klik tombol subscribe ya.